Lalu bagaimana penanganan pemerintah terhadap pengungsi banjir? Kita sudah terhubung bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang bergabung melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Wamen. Selamat sore Mas Radi. Baik, Pak Wamen langsung saja. Fokus penanganan terhadap pengungsi banjir baik di Jakarta, Bekasi atau daerah-daerah lain yang dilanda banjir, Pak Wamen? Jadi protap yang dilakukan oleh Kemensos ya di dalam melakukan bantuan kepada para korban bencana, baik itu banjir maupun bencana-bencana yang lain. Tugas Kemensos itu setelah para pengungsi masuk di shelter, jadi begitu terjadi banjir, kemudian ada TNI Polri, ada BNPB, ada Sintagana, atau tim relawan terlatih yang lain yang mengevakuasi korban ke titik-titik pengungsian. Nah, setelah di titik pengungsian inilah kemudian Kemensos turun memberikan bantuan-bantuan. Semalam saya dengan Bapak Menteri Sosial berkunjung ke Bekasi melakukan pengecekan ya titik-titik pengungsi, termasuk kita di sana mendirikan dapur umum, kemudian dapur umum ini melayani permakanan para pengungsi ya. Itu setiap sekali produksi itu 1.500, kita 2 kali produksi, dan kemudian kita melakukan pengecekan di pengungsian di tempatnya, di kantornya BNPB. Kita ingin memastikan apakah para pengungsi sudah mendapatkan penanganan, pelayanan yang layak. Sekaligus kemudian kita juga memberikan bantuan-bantuan berupa permakanan cepat saji, kemudian memberikan bantuan kasur, bantuan selimut, bantuan obat-obatan, terus kemudian juga bantuan untuk kitwear ya, termasuk bantuan untuk keperluan ibu-ibu, termasuk ada pakaian dalam, ada softtek dan lain-lain lah. Pokoknya kemudian kita berusaha semaksimalnya supaya para pengungsi ini mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak dari negara. Oke, ini fungsi dari pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan juga kepada para korban banjir. Tapi saya ingin tanyakan, ada instruksi atau arahan yang lebih spesifik nggak dari Pak Presiden, Pak Wamen, terkait penanganan korban banjir di Jabodetabek ini? Kemarin kan kita mengadakan buka bersama di Istana, Pak Presiden berpidato supaya kemudian semua kementerian atau lembaga terkait yang menangani masalah bencana ini untuk bergerak secara cepat agar kemudian masyarakat yang terdampak bencana ini mendapatkan pelayanan secara cepat dan tepat gitu loh. Jangan sampai kemudian karena mereka sudah menjadi korban bencana di titik-titik pengungsian juga masih mendapatkan masalah-masalah. Makanya kemudian Kemensos bersama lembaga-lembaga yang lain berusaha semaksimal-maksimalnya agar para pengungsi, agar korban banjir ini mendapatkan penanganan yang layak dari pemerintah. Kemudian secepatnya kita juga memberikan bantuan-bantuan yang tadi saya sebutkan ya, dalam bentuk permakanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk tempat tidur, juga kita memberikan layanan rekreatif terhadap anak-anak, termasuk kemudian kita memberikan pelayanan medis kepada ibu-ibu hamil. Karena semalam di Bekasi ada ibu-ibu yang meminta supaya ada dokter yang mendampingi di titik-titik pengungsi. Kami sudah menyediakan itu bekerjasama dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Pelayanan cepat dan tepat dari Pak Presiden tadi, instruksi lebih spesifiknya. Tapi artinya dengan demikian seperti yang sudah Anda utarakan juga tadi Pak Wamen, distribusi ini sama sekali tidak terganggu sampai sekarang ya, meskipun ya kita ketahui lah pemerintah kan sedang dalam misi efisiensi anggaran, tapi tidak mengganggu proses distribusi termasuk untuk para korban banjir di Jabodetabek ini ya Pak Wamen. Sejak awal masalah efisiensi ini tidak pernah mengganggu program ya. Jadi tidak ada persoalan. Program-program kementerian, baik itu program untuk bantuan sosial maupun bantuan atensi maupun bantuan adaptif ya, kayak bantuan terhadap korban bencana tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan Pak Presiden
ya menginstruksikan jika kemudian kurang Pak akan memberikan tambahan untuk memberikan bantuan-bantuan ke masyarakat. Jadi saya tegaskan tidak ada masalah. Persoalan distribusi segala macam ya secara teknis kemarin memang ada karena lokasinya terkepung banjir, kemudian akses masuk ke sana juga agak susah, dan kemudian memang untuk pengungsi sendiri ini terbagi menjadi 2 pengungsi. Satu pengungsi mandiri yang masih berada di kampungnya ya mungkin ke titik-titik yang aman, dan ada pengungsi yang masuk ke shelter-shelter yang ada di sekitar lokasi bencana tapi aman. Dari 2 tempat lokasi ini pemerintah tetap memperhatikan baik itu memberikan bantuan permakanan maupun bantuan-bantuan yang lain, dan saat ini menurut informasi yang kami terima sudah mulai perlahan-lahan surut airnya dan pengungsi juga sudah mulai kembali ke rumah, dan kita juga memberikan bantuan untuk membersihkan rumah-rumah para korban bencana banjir di Bekasi dan di beberapa titik yang lain. Artinya Kementerian Sosial juga sudah melakukan inventarisasi soal sebaran pengungsi banjirnya, Pak ya? Karena tadi juga Bapak bilang tidak semua tempat ini juga bisa dijangkau dengan cepat begitu. Artinya sudah ada inventarisasi itu ya, Pak? Ya, sudah ada inventarisasi. Jadi Kemensos sendiri saat ini menangani di 3 area. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Kabupaten Bogor, yang ketiga di Kota Bekasi. Di masing-masing area itu sudah ada titik-titiknya, dan kita sudah memberikan bantuan-bantuan ya, berupa permakanan, berupa pakaian, termasuk bantuan-bantuan yang lain. Jadi semua sudah tertangani sesuai dengan kemampuan kami untuk menjangkau di daerah-daerah pengungsi. Kalau kemudian masih ada persoalan, kita akan melakukan asesmen. Jadi nggak usah khawatir, kita akan melakukan asesmen. Kalau kemudian masih ada daerah-daerah atau titik-titik yang belum mendapatkan bantuan, nanti akan segera kita respon. Terima kasih. Ya, Pak Wamen, itu kan tadi bantuan-bantuan yang sifatnya langsung begitu ya, ditangani seperti instruksi Pak Presiden juga cepat dan tepat. Tapi bagaimana dengan bantuan jangka panjang? Maksud saya begini, ini kan bulan Ramadan dan juga akan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pasti juga banyak korban yang terkena banjir ini terdampak begitu akhirnya secara ekonomi. Apakah Kemensos juga punya program rehabilitasi sosial misalnya untuk korban banjir setelah kondisi sudah mulai pulih, sudah mulai normal begitu, untuk menopang tadi korban-korban yang terdampak banjir, terutama untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Pak Menteri, Pak Wamen, sorry. Jadi D2D-nya itu kan tanggung jawabnya pemerintah daerah. Ya. Mereka lah yang membuat asesmen. Jadi kalau misalkan sekarang ini asesmennya adalah darurat, terus kemudian setelah itu ada masa transisi, kemudian masa rehabilitasi, ya semua proses itu nanti kita akan terlibat dan akan berkolaborasi serta bersinergi dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi nanti sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang urusan nanti misalkan ini perlu relokasi segala macam, itu nanti akan kita susun selanjutnya setelah situasi kedaruratan ini dinyatakan selesai oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Artinya langsung dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat begitu ya, Pak Wamen ya, untuk solusi jangka panjang. Karena ya banyak sekali yang terdampak, terutama yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir ini. Misalnya saja pedagang, mungkin saja ada mostly pedagang memang yang terkena dampak, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi secara ekonomi. Nah, lalu selanjutnya Pak Menteri, untuk pencegahan di masa depan sendiri, langkah yang diusulkan Kemensos untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat ini juga punya peran penting sebenarnya Kementerian Sosial untuk menghadapi banjir di tahun-tahun mendatang. Ada edukasi secara khusus? Jadi kalau Kementerian Sosial itu sebetulnya kan bagiannya memberikan bantuan-bantuan darurat. Bantuan darurat itu yang paling prinsipil. Tetapi dalam proses rehabilitasi, dalam proses kemudian rekonstruksi segala macam, memang kita juga dilibatkan. Dan nanti kita akan biasanya kalau situasinya sudah begini itu nanti akan ada rapat koordinasi di tingkat menteri koordinator, gitu loh. Jadi di situ nanti akan melibatkan banyak kementerian. Kalau misalkan di Bekasi, di Jakarta ada jalan rusak, nanti ini urusannya Menteri PU.
untuk kemudian membutuhkan huntara, ini adalah domainnya BNPB. Ya kan, sampai mereka kemudian bisa survive, sampai kemudian bisa keluar dari situasi bencana ini dalam masa transisi, nanti Kemensos bisa memberikan subsidi-subsidi yang lain sampai mereka kemudian betul-betul aman dan betul-betul sudah selesai dari masalah-masalah darurat ini. Baik, terima kasih Pak Wamen. Semoga nanti distribusinya juga lancar seperti instruksi Pak Presiden, tepat dan cepat begitu ya, bisa diterima langsung oleh para korban banjir yang melanda Jabodetabek. Terima kasih Pak Wakil Menteri Sosial, Pak Agus Nurprianto telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Pak Agus. Saudara, setelah ini ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam.